Pertama, siapkan pan, kemudian masukkan 100 gram gula pasir. Lalu ini diratakan seperti ini. Selanjutnya nyalakan api, gunakan api paling kecil. Ini akan saya biarkan gulanya sampai membentuk caramelize. Selanjutnya ini dibiarkan terlebih dahulu sampai benar-benar membentuk caramelize. Dan kalau semuanya udah membentuk caramelize kayak gini, tambahin 300 ml air panas, ini air mendidih. Langsung diaduk-aduk cepat kayak gini. Dan kalau udah betul-betul larut kayak gini semuanya, matiin api. Selanjutnya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Siapkan panci, masukkan 1 saset Nutrijel plain atau tanpa rasa tanpa warna, beratnya 15 gram, kemasan besar. Kemudian tambahkan 400 ml air. Selanjutnya ini diaduk-aduk hingga larut. Setelah larut seperti ini, tambahkan larutan karamel yang tadi sudah dicairkan. Aduk-aduk sebentar. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Teman-teman, saat kita memasak puding, pastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair, juga tidak mudah basi. Setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang, juga buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Selanjutnya tuang puding karamel ke dalam loyang. Kemudian biarkan puding hingga betul-betul set. Kalau pudingnya sudah hampir set, selanjutnya siapkan kembali panci, masukkan 1 saset agar-agar plain, ini beratnya 7 gram. Tambahkan 3 saset kopi instan, ini saya pakai white coffee yang karamel. Kalau misalnya nggak ada yang karamel, bisa pakai yang lain juga, itu enak juga kok ya teman-teman. Selanjutnya aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 1200 ml air. Aduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian masak puding kopi menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, kecilkan api. Lalu tambahkan 1 kaleng kental manis, saya pakai Omela beratnya 370 gram. Ini saya masukkan semuanya. Dan untuk sisa yang ada di dalam kaleng, tambahkan 50 ml air. Kemudian ini dimasak kembali sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai kembali mendidih. Tapi mendidihnya itu nggak perlu sampai meludak-meludak banget. Kalau sudah kembali mendidih seperti ini, kelihatan ya teman-teman. Jadi nggak sampai meludak-meludak banget, matikan api. Kemudian aduk-aduk sebentar untuk mengurangi buih-buih yang ada di permukaan. Selanjutnya ini akan saya biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Puding karamelnya ini udah betul-betul set. Selanjutnya puding karamel ini akan saya potong-potong. Saya potong dadu seperti ini. Untuk potongannya ukurannya sedang aja. Hasilnya seperti ini. Untuk cupnya saya menggunakan cup dengan ukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya untuk puding karamel yang sudah dipotong-potong, ini masukkan ke dalam cup. Masing-masing 1 sendok makan seperti ini. Dan ini udah selesai semuanya, aku masukkan ke dalam cup. Untuk puding kopinya, kalau uap panasnya sudah betul-betul hilang, di permukaannya ini biasanya ada lapisan kayak kulit kayak gini teman-teman. Ini diambil aja supaya nanti permukaan pudingnya itu mulus. Kemudian ini diaduk-aduk lagi sebentar. Jadi ini dituang, dipastikan betul-betul uap panasnya sudah hilang ya teman-teman. Kalau uap panas puding kopinya sudah betul-betul hilang, ini masih hangat tapi uap panasnya itu benar-benar udah nggak ada. Selanjutnya tuang puding kopi ke dalam cup.
Ini dituang sampai garis ya. Semuanya udah aku masukkan ke dalam cup. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang, baru diberi tutup. Siapkan panci agak besar, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa melon. Ini beratnya 15 gram, kemasan besar. Kemudian tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Selanjutnya aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 1800 ml air. Aduk-aduk kembali. Selanjutnya masak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Dan setelah betul-betul mendidih seperti ini, kecilkan apinya, lalu masukkan 1 kaleng kental manis. Saya pakai Omela, ini beratnya 370 gram, dan ini saya masukkan semuanya. Untuk sisa yang ada di dalam kaleng, ini aku tambahkan 50 ml air. Nah, ini tinggal dimasukin semuanya. Dan untuk warnanya, supaya warnanya itu lebih cerah, aku tambahkan pewarna hijau tua. Lalu ini dimasak kembali, dimasak sampai kental manisnya larut dan kembali mendidih. Tapi mendidihnya itu nggak perlu sampai bludak-bludak banget. Kalau pudingnya udah kembali mendidih kayak gini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kalau uap panasnya sudah agak berkurang, masukkan fruit asidnya. Untuk fruit asid ini jangan di skip ya teman-teman. Ini penting banget karena ini memperkuat rasa buahnya. Aduk sampai fruit asidnya larut. Dan kemudian ini akan saya biarkan sampai uap panasnya betul-betul berkurang. Setelah beberapa saat, di bagian permukaan ada kayak kulit kayak gini teman-teman. Nah, ini tinggal ditarik kayak gini aja. Ini karena pancinya gede, jadi aku mau ambilnya pakai saringan aja. Nah, kayak gini teman-teman. Tuh. Selanjutnya pudingnya bisa kita langsung tuang ke dalam cup seperti ini. Ini saya tuang sampai di garis ya teman-teman. Puding melonnya semuanya udah aku tuangkan ke dalam cup. Hasilnya 28 cup seperti ini. Dan kalau misalnya masih ada beberapa cup yang muncul gelembungan kayak gini teman-teman, ini bisa dipecahkan menggunakan tusuk gigi supaya permukaannya sama dengan yang lain. Dan selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang, baru diberi tutup. Pertama, siapkan panci, masukkan 1 saset Nutrijel rasa kelapa. Ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian ini diaduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Tambahkan 700 ml air dan 1 saset santan instan, ini kemasan kecil 65 ml. Aduk-aduk hingga semua bahan larut, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding kelapa menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau puding kelapanya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Selanjutnya tuang puding kelapa ke dalam wadah seperti ini, atau bisa juga menggunakan wadah yang lain. Biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding kelapanya sudah hampir set, siapkan kembali panci, masukkan 1 saset Nutrijel rasa leci, ini beratnya 15 gram. Tambahkan 1 saset agar-agar bening, beratnya 7 gram. 12 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, boleh ditambah atau dikurangi.
Aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Kemudian tambahkan 1500 ml air. Aduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau pudingnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk sebentar sampai buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Setelah buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang, selanjutnya masukkan fruit acid. Fruit acid ini ada di belakang kemasan dari Nutrijel lecinya. Jangan di skip ya teman-teman, ini penting banget supaya aduk-aduk sampai betul-betul larut. Kalau udah larut kayak gini, selanjutnya biarkan puding leci sampai uap panasnya betul-betul hilang. Kelapanya ini udah betul-betul set. Selanjutnya ini mau aku serut. Aku serutnya pakai serutan kelapa seperti ini. Tapi ini aku serut kecil-kecil gini teman-teman. Serutannya kecil-kecil begini. Dan ini hasilnya seperti ini. Selanjutnya masukkan jeli kelapa ke dalam cup. Ini masing-masing 1 sendok saya gunakan serutan tadi ya teman-teman. Kalau uap panasnya sudah betul-betul hilang, ini kelihatan ya teman-teman, udah nggak ada lagi uap panasnya. Ambil 350 ml puding leci. Lalu beri pewarna makanan sesuai selera. Saya pakai hijau muda, ini 3 tetes. Aduk sampai tercampur dan larut. Selanjutnya tuang puding leci ke dalam cup. Ini dituang sampai garis seperti ini, teman. Setelah dituang seperti ini, diaduk terlebih dahulu supaya puding kelapanya itu bisa menyebar dan terikat dengan puding lecinya. Dan lanjut ambil lagi adonan dan beri pewarna sesuai selera. Untuk sisanya saya pakai pewarna merah cabai. Pudingnya semuanya udah masuk ke dalam cup dan ini hasilnya 30 cup 65 ml seperti ini. Lanjut biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang. Hai semua, di video kali ini saya berbagi. Pertama siapkan panci, kemudian tambahkan 800 ml air. Kemudian ini akan saya masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kemudian tambahkan 500 gram singkong yang sudah dipotong-potong seperti ini. Ini dipotong-potong sebesar jempol gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya masak sampai singkongnya betul-betul empuk. Ini sudah hampir lembut, ditunggu sebentar lagi ya, kurang lebih 5 menit lagi. Dan setelah 5 menit dari aku buka tadi, ini singkongnya itu udah benar-benar empuk banget. Selanjutnya matikan api. Kemudian ini airnya akan saya buang. Lanjut siapkan kembali panci. Masukkan 250 ml air. 250 ml susu UHT full cream. Kalau misalnya mau pakai full cream semua juga boleh. 1 sendok tepung maizena yang dilarutkan dengan 50 ml air. Dan 30 gram keju parut, ini pakai keju cheddar. Terakhir tambahkan 3 saset kental manis. Ini 1 sasetnya beratnya 38 gram. Selanjutnya aduk hingga kental manisnya larut terlebih dahulu. Kalau sudah larut seperti ini, selanjutnya ini akan saya masak sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Dan kalau sudah mendidih seperti ini, lanjut masukkan singkong yang tadi sudah direbus. Kemudian ini akan saya masak kembali sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mengental dan meresap kuahnya ke singkongnya ya teman-teman.
Ini usahakan jangan berhenti-berhenti ngaduknya supaya bagian bawahnya tidak gosong. Jadi harus terus diaduk-aduk seperti ini. Sebagai informasi, untuk singkongnya tadi setelah direbuskan itu aku tiriskan. Nah, sebelum dimasukkan lagi ke dalam panci ini, singkongnya aku cuci terlebih dahulu. Cuma kayak dibilas gitu aja, teman-teman. Nah, kalau udah mendidih-mendidih kayak gini dan sedikit agak mengental, matikan api. Aduk-aduk sebentar. Kemudian supaya kuahnya lebih meresap, ini akan aku tutup dan aku biarkan selama kurang lebih 5 menit. Dan setelah kurang lebih 10 menit ini aku diamkan. Selanjutnya ini mau langsung aku kemas aja. Semuanya udah saya masukkan ke dalam cup. Selanjutnya ini akan saya tambahi topping keju seperti ini di atasnya supaya lebih mantep. Kalau nggak mau pakai topping keju juga boleh. Ini karena tadi kan udah ada keju ya teman-teman. Dan semuanya udah aku kasih topping keju, hasilnya 15 cup penuh banget kayak gini. Ini dimakan dingin ataupun hangat, rasanya itu enak banget teman-teman. Kemudian ini bisa diberi tutup kalau sudah agak dingin. Nah, seperti ini. Supaya lebih menarik, kalau untuk jualan teman-teman bisa menambahkan stiker thank you kayak gini. Tuh. Ini udah semuanya aku kasih stiker. Masih anget juga ya teman-teman. Kalau misalnya mau dimakan anget ini enak banget, dimakan dingin juga tetap enak.